Dah. Belakang dulu. Ini kali yang waktu ini kali ya. Lagi kemarau lah. Jangan hari Jumat dong, ya. Hari Senin apa kamu bisa kok. Hari Jumat. Dia nanyanya jangan ke Go. gua lah, kurang. Ya sudah, makanya sampai jam gitu. Saya sama kamu, hari Jumat. Bagaimana sama sama kamu? Hari Jumat masalah. Masih doang kenceng. Tadi mau mandi di mesin. Oh nggak enak, enakannya mau terakhir. Apa dah? Oh, ini udah ini. Benar. Hah? Benaturnya Udah katanya. Ya udah. nambah seru kata-kata yang dulu. Stretching, siapa sih ngobrol? Stretching, nggak panas pak stretching, nggak panas pak stretching. Maaf apa Dra? Baru begitu. Kamu nanti kalau ikut turnamen pemanasan apa? Yang simpel aja apa? Kalau capek-capek dah, kalau pemanasan di basket. Maaf boleh, mau rebound boleh. Susah banget buat Dra. Susah tuh. Aku waktu quick boleh. Hari saya minta maaf dulu Pak, minta maaf dulu sama Jason. Oh, sini di IP 4. Nora lu. Mana di besok? Ya udah lu jam pulang jam berapa? Satuan lah. Udah. Kalau mau begitu mah bilang-bilang saya pegangin. Makanya gini masalah dia nggak enak nggak cuma sama gua. Kan saya yang pegangin. Nggak enak, orang nggak enak aja. Makan. Nanti nambah dosa. Lah tadi begitu ada dosa. Itu kan karena kan. Lu ngatain gua jadi berdosa dosa. Bukan boleh lu ngeladen juga lu sama gua. Istighfar, bersyukur, nggak boleh gitu. Kalau udah tua tuh semakin berumur tuh semakin berilmu. Lu enggak kelihatan, Pak. Semakin Lu nempel pala dulu sama dia. legowo. Karena gua ngumpet ya. Di sini nih, bayar banyak. Ngobrol tadi. Ini bagiannya sendiri ya. Yang mau Lu mandi di mana lu? Dalam Mandi nggak lu? mandi di WC Dewa. Tadi mandi di masjid atau di mana lu? Di kamar mandi Dewa, Pak. Kita mandi deh. Bro, gua beli ngerokok kan nih? Beli ngerokok gua? Oh ya. Nggak boleh ya udah nggak jadi gua. Boleh Pak, nggak boleh Pak. Nah ya udah nggak apa-apa. Terima kasih ya. Nggak bilang boleh aja, emang dia berani ngerokok. Katanya kalau dulu kan ada ilmu padi tuh, padi semakin berisi semakin mundur. Berlaku nggak sekarang? Ya mungkin agak kali. Ya kalau berlaku, ya agak aja dah. Jawabannya agak aja. Berarti kalau ada juga yang nggak do. Contohnya kalau yang nggak berlaku itu kenapa? Berarti dia masih baru Patria. Hah? Dia masih baru. Kalau zaman sekarang, Dia masih baru. kalau zaman sekarang, kalau zaman sekarang, sebaiknya itu padi itu jangan dipakai. Nanti nabrak gitu. Enggak. Ketika orang masih berilmu makin mundur, maka orang-orang itu yang mundur. Jadi dilijak itu dilijakin sama orang gitu. Karena orang berilmu dadah, diam aja diam dadah. Oh itu menurut Pak Irfan gitu. Nanti kalau bahasa Jawanya gitu kan. Ya. Nah, Langsung baik gitu ya. iya anak sampai. Mereka nggak ikut cawe-cawe gitu ya. Kan Jokowi kan nggak Justru orang cawe-cawe. berilmu itu zaman sekarang itu harus bersuara, harus Kenapa tuh Pak? Tapi kalau zaman dulu kan Pak Joko termasuk zaman dulu nih yang berilmu itu menurut Pak Joko tuh yang kayak gimana sih? Kalau berilmu. Sebelum gua lahir, sebelum Pak Irfan bawahan lahir kan Tapi- Pak Joko udah lahir duluan nih. Tapi dia menguasain banyak ilmu Patria. Iya, contohnya gimana sih dulu tuh yang disebut orang berilmu tuh semakin dulu tuh contohnya contoh Makanya nih gue olahraga nih.
Tapi tahu-tahu ujuk-ujuk lama ya olahraga, tapi ujuk-ujuk kadang-kadang saya aktif di luar, ilmu sono, ilmu sini, ilmu sono, tahu-tahu ujuk-ujuk kan tampil di depan, masih jadi narsum gitu Pak Tria. Itu juga termasuk berilmu juga kalau Jadi saya. narasumber. Gitu. Jadi anggap aja nih Pak Padi Wijaya. Berarti itu kan orang berilmu tapi Jadi nggak spesifik aja Pak. Gue olahraga, udah olahraga, bisa juga bidang-bidang lain gitu. enggak, maksudnya itu berarti itu bukan ilmu padi namanya. Pak Tria nih, Karena ada kurunnya. Pak Tria nih olahraga nih. Pak Tria di birokrasi bisa kok. Di ngajar olahraga bisa kok. Ya kan? Jadi artinya tidak tahu monoton dia tupoksinya doang Pak Irfan. Maksudnya juga mau dan bisa aja, maksudnya ngajar tok itu enggak. Gitu nggak sih Pak? Kayak bapaknya nih Pak Tumin kan. Dia begitu S2 kan ambil di ITB tuh ada berapa orang termasuk Pak Yaya, Pak Yunit, bapaknya Pak Yogi. Ambil. Nah balik lagi kan. Rupanya dia bukan di mesinnya pada IT-nya malah. Karena dia akan dengan sense menggunakan itu kan apa yang kayak umur apa gitu. Jadi menurut Pak Joko yang berilmu itu yang gimana? Banyak ilmu aja. Waktu yang sejaman Pak Joko gitu. Ya banyak ilmu aja. Jadi tidak Dia serba bisa. apa? Dia serba Ah bisa. iya bisa. Boleh deh. Dia nggak sombong. Bisa. Artinya ya akhirnya gitu. Akhirnya orang Dia di dia peribahasanya punya duit. kalau duit kalau saya sih relatif aja sih. Kalau dia berilmu juga dia nampil juga udah dapet duit kok. Dia punya jabatan. Jabatan nggak begitu penting kalau saya sih. Orang jabatan bisa juga Pak Tira, tapi dia kan anak otomatis kalau dia berilmu pasti ada jabatan. Berarti yang berilmu ada jabatan. Bisa juga. Enggak, ini waktu zaman Pak Joko yang dilihat sekarang dibandingkan dengan zaman sekarang. Karena gini Pak Tira, gini bentar. Kalau yang orang berilmu pasti dia akan ada jabatan pasti. Tapi bukan bahasa apa? Tadi Pak Tira ngomong. Pasti ada. tapi dia jabatan itu tuh karena dia ilmunya Pak Tria. Bukan karena ujuk-ujuk dia seperti Berarti teman Pak Joko yang kepala dinas siapa yang kepala Pak dinas? Taufik. Pak Taufik itu dia berilmu. dia berilmu. Dia udah Berarti kalau ada berarti beruang juga. apa? Kalau berilmu sama dengan beruang. Kalau beruang sih Kaya lah, kaya. kalau saya lihat ke rumahnya kalau kaya ukuran kaya saya nggak ngerti loh. Definisi kaya tuh gua nggak ngerti. Enggak, maksudnya Kalau kaya, kalau saya pernah ke rumahnya, mana Pak Tira ya? Ke rumahnya saya pernah ke rumah waktu dulu nih, ke rumahnya aja. Kalau saya ukuran kaya saya nggak ngerti. enggak? Untuk temboknya aja, nyamplok. Nanti saya bangun, kita nyampe ke rumah. Belum Pak Tobek, kenapa? Saya tanya kan namanya. Ini Pak nanti ada pokoknya rumah yang tidurnya temboknya tinggi Pak. Temboknya tinggi, cari aja Pak. Ini kali ya, ayo benar. Untuk nembok tinggi, ini sana rumah orang ini rumah orang nembok tinggi kanan kiri Pak sama belakang. Itu mungkin untuk bangun tipe ukuran tipe 21. Cukup kan? Nah, kayaknya yang ukuran kaya gimana? Mungkin bisa masuk ke dalam? Oh, begini ya. Tapi saya tanya, ya kalau dia tanya, kalau dia jabatan apa ya? Jabatan juga jabatan. berarti yang berilmu belum tentu kaya. Bisa juga. Tapi kalau berilmu pasti dia kan dapat banyak pasti kan. Orang pasti di sini. Tapi kan nggak ada. Jadi kayak Kalau ustadz dikatakan orang berilmu nggak? bisa. Tapi konteksnya beda. Kaya ilmu dengan kaya harta itu beda. Berarti kalau orang gila Orang apa? dia tidak berilmu. Orang bilang tadinya berilmu kan. Tadinya. Karena dia nggak muat aja di otak. Jadi dia luar gila. Banyak. Termasuk anak buah saya ada. Dia ini apa? Anak elektronika Pak Tria. Namanya Maman pasti namanya Teguh kalau Tapi ada dengar kan, wah karena kebanyakan ilmu tuh jadi gila. Nah gimana tuh? ini kening saya cerita dulu bentar. Teguh Pak Tria. Teguh itu dia anak rohis jurusan elektronika. Kalau duduk ketemu dia pakai kacamata, kalau tiap kaca dia sisiran gitu. Ada tanya, kenapa sih Teguh? Ini Pak,
Begitu sini namanya bukan bibir, namanya megamol. Dapat kacamata hitam tuh bisa. Itu Pak. Mau mana kok? Pak bilangnya. Mau itu Pak. Mau apa namanya bahasa itu kalau itu ikut Pak. Apa? Oh gitu ya. Apa kan? Isi Pak. Ini apaan lu ini? Orang ngomong sama saya parah-parah saja. Dia gila itu. Banyak ya. Kamu ada. Tapi dia tidak dia maksudnya tidak dia di belum dipaksakan. Dia disengaja. Jadi dia si gurunya itu kenapa dikasih lebih? Artinya berkagum Pak dia. Yang dikasih waktu banyak itu area gitu. Nah ini kan orang kan bilang kadang-kadang Pak kebanyakan begitu ya. Jadi dikit aja kenapa? Tapi tidak disengaja. Gue pinter kok di pelajaran. Makanya ikut juga. Kenapa jadi begitu? Gimana kan? Mami lihat kepala sekolah. Jawaban ya? Kawan masih buyan nggak kepala sekolah? Alami. Dia tanya apa Pak Tria? Anak sini Pak Tria yang di Simen, yang praktek atau PKL di Simen, dia nggak pernah langsung balik lagi dia lapor, Bu saya udah selesai, Bu saya udah PKL selesai. Nggak ada Pak Tria, langsung direkrut. Jangan dia. Anak juara pameran tingkat nasional, tingkat kedua Pak Tria. Habibie masih di BPT Pak Tria, Habibie itu tingkat kedua Pak Tria. Ini kan yang tidak berapa. Panas. Diambil lagi yang bertimbang itu siapa? Itu kan nggak banyak pilihannya. Enggak, ini ceritanya soal berilmu dan Ya udah itu berilmu, berilmu. dia tuh berilmu banget. Akhirnya kenapa jadi senewan? Ya itu. Berarti kalau ilmunya enggak nyampe jadi gila gitu. Berarti Nyampe, kalau sebenarnya dia nyampe karena nyampenya tapi dia tidak mengontrol Pak Tria, tidak mengontrol bahwa ilmu dia ini kemudian bahasannya tuh apa ya? Kemudian harusnya udah duluan udah dulu, jangan ditambah lagi gitu Pak Tria. Itu karena kelebihan jadi overload itu ya udah nggak terkontrol. Sebenarnya ya. Jadi lihat termasuk dia kurang pintar. Tapi karena dia dari mana dia kelas. nah sekarang kalau yang tidak berilmu Juga belum makanya jangan nggak berarti kan kalau dia seorang kelas berarti nggak ada orang tidak berilmu. oh begini Pak kalau saya ya banyak tuh Karena tadi kan kata Pak Joko orang yang gila itu karena awalnya berilmu. yang memang benar berilmu ada yang sengaja gila ada ilmunya ada banyak tapi yang gila juga ada Balik. Kok balik? makanya takut Jadi setiap orang yang waras itu berilmu. semuanya orang berilmu Pak Irfan Cuma yang membedakan itu kadarnya. nah itu aja Dari semenjak kapan bisa dikatakan orang itu berilmu? Dari mulai kapan? Ya bisa. Wah ini ya berilmu menurut Pak Joko kan nggak ada. Dari mulai kapan? ada dari lahir aja Semenjak dia bisa memberikan manfaat baik. ada dari lahir aja Berarti nggak ada batasan usia. ada dari lahir aja sekarang Menurut apa nih? Ya menurut tanggapan sih itulah. Kalau saya bukan Ya kan kalau ada ya tinggal disertakan aja. Maksudnya cara logisnya itu dikatakan orang berilmu tuh sekarang ke siswa aja. Siswa berilmu nggak? berilmu kalau nggak mungkin kalau nggak berilmu udah nggak mungkin Sekarang kan sekolah. di SMA di SMK nih. Berarti kalau di SMP termasuk orang berilmu nggak? Kan di SMP Iya. semuanya berilmu Pak Tria udah bilang berilmu ngomong cuma SMA Berarti berilmu dari lahir sudah berilmu. oh, udah tapi ilmunya kan dari mana Berarti bukan dianya sendiri. kan dari mana dulu Oh, botak ngehe. lu yang ngehe lu coba helm lu Alah, botak ngehe no. Pakile. ya Allah dia bisa wih itu kurang tambahin lagi deh ya depan ya ada
hati-hati. Hati-hati, Neng. Orang. Gua tak ngehe. Masuk TV. Udah lu udah makan nggak sih tadi sama makanan enggak? Gua tak ngehe. Masuk TV. Jadi kalau bilang masalah umur ya relatif. Yang dibilang orang berilmu itu Relatif katanya Pak Joko. Bisa relatif bisa. Nggak mungkin dari kecil lah. Ya dari kecil lah Pak ya. Kan kata Pak Joko dari lahir. Jadi kalau dia ya anggap aja dia mau netek. itu naluri. Kalau mau netek Sekarang nangis kan? Iya naluri. Lah iya kan nangis kan? Bukan dari itu naluri. Iya nangis kan? Itu lu lupa. Kalau saya kan. Lah kalau nggak dikesusin pasti nangis kan? Itu yang berilmu orang yang memikirkan Secara langsung bukan si pelakunya. sinetron. Bapak bisa, misalnya Bapak nih bilang kan anak itu nete gitu. Karena Pak Jokowi yang punya ilmu tuh. Makanya bisa bilang anak itu nete. Nah, sementara si anak itu Emang melakukan hal waktu nete itu itu karena kapan? naluri. Karena nalurinya dia tuh. Insting lah gitu. Nah, instingnya dia tuh. Apa itu? Itu insting itu Dari apa? secara lahiriah tuh dari sono tuh. Lapar, haus, Ya itu kalau masih iya, itu naluri, kita sebut itu naluri. ya dari semenjak kapan bisa dikatakan Bisa berilmu? kan ada kenangan. dia nakal aja. Semenjak dia bisa Nah, nggak ada kirim kan udah kita memilah Dan membedakan atau membilang dan membedakan. membedakan baik Kalau sekedar membedakan, anak di sini juga bisa membedakan, tetapi nggak bisa mempraktikkan. Olahraga aja lah. Olahraga aja lah. tapi dia bisa disebut berilmu nggak? Berilmu yang mana dulu? Berilmu. Olahraga sama aja. Serendah-rendahnya, ini sekarang nanti dulu kita sebutkan serendah-rendahnya kita dikatakan orang berilmu adalah yang seperti apa? Ya kan suatu saat kalau dia udah stabil, ekonomi stabil pasti kesini. Kayaknya kalau menurut gua dia udah mandiri. Mulai dikatakan berilmu mungkin dia udah mandiri. Mandiri bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri. Ada badan orang lain gitu. Iya. Namun minta belok lagi. Tetapi kan ada juga orang yang di atas nggak bisa apa-apa. Dia juga bisa berilmu. Tahu udah bilang tuh belok. Bukan ngebantah juga kan ngebandingkan. Tapi kemarin juga lah. Itu dia kan nanya yang udah pernah muda. Jadi itu kalau menurut Kalau yang saya itu duluan, orang Bro. yang udah bisa membedakan baik itu memilih dan memilah. Saya ngambil kiri dulu, ngambil Tetapi kanan. cuma kalau sekarang mau bilang cuma kayak gitu tapi itu dipraktekkan. Enggak, kan berarti ada yang terima kan dia udah bisa baik buruk dia udah bisa nilai memilih dan memilah. Yang Berarti udah- kan yang terakhir kan pilihan. Kalau kita dilihat dari syariat itu kan secara orang sudah balik di umur 17 tahun laki-laki. Siapa? Hati-hati. Dan dia perempuan men itu udah dikatakan dan itu juga udah masuk dosa. Tetapi ketika belum balik itu belum dikatakan dosa. Itu nggak disebut dia itu orang berilmu, itu disebut dia Balik. balik. Balik Yang disebut balik. tandanya semua. Berarti ketika masa balik dia kan sudah bisa memproses dan dia bisa. Iya. Nah berarti diletak di situ Pak Joko. Nggak bisa kita dikatakan anak-anak bisa berilmu karena udah di syariatnya seperti itu dikatakan. Pak Joko punya anak, Pak Irfan, saya, bahwa masih dia salah, masih tanggung jawabnya orang tua kecuali dia udah balik. Itu kan disebutnya dari Balik. sebutannya kan balik dewasa. Nah, ya maksudnya setelah balik proses baliknya itu loh. Tapi belum tentu dia itu orang berilmu ya. Kenapa Nah. saya bilang itu dia orang berilmu?
secara pemikiran masih anak-anak. dia masih anak-anak banyak. Nah kita lebih dispesifikan menurut secara akademik dia udah menyelesaikan studinya atau sampai Itu kan secara iya maksudnya kan kita membedain dulu nih kan ada juga anak atau yang orang nggak sekolah tetapi dia secara ini udah dewasa udah mumpuni lah jadi yang berilmu menurut di akademis berilmu non akademis sepakat dong udah jelas dong secara akademis non akademis dia menyelesaikan studinya baik itu sampai prof atau sampai S.Ed dia udah menyelesaikan secara akademis tetapi ada juga yang enggak SD juga nggak tamat tetapi di rantauan tuh di sana banyak kok yang lebih pada dewasa lebih pada berilmu padahal SD juga nggak ada berarti selama dia masih proses itu misalnya pendidikan tadi berarti selama dia masih proses itu belum selesai sekolah belum selesai berarti nggak disebut orang berilmu belum karena belum tuntas secara akademik secara akademik. belum meskipun dia pintar tetapi secara akademik belum tuntas belum berilmu itulah yang dipakai di negara Indonesia atau negara manapun ijazah sebagai patokan bukan skill sebagai patokan tetapi di sawit sana kebanyakan yang di Sabah enggak dilihat dari ijazah tapi lihat dari kemampuan Wah, fisiknya yang penting lu bisa nompak yang penting lu bisa nyabit dapat duit nggak tahu lu S2 S3 S1 yang penting lu bisa itu Tapi kalau secara non kalau kita ke Glodok disebut orang berilmu. kalau ke Glodok itu berilmu bisa Apa? juga secara non akademisnya tetapi kalau secara akademis ya itu tasin dulu mana buktinya Kalau saya itu ngambil ini disebut orang berilmu itu berarti ada pengakuan dong, bukan dia sendiri yang mengatakan dia orang berilmu. Tapi ada pengakuan dari orang lain. Minggu pergi orang. iya Kalau Minggu pergi orang. kan di akademis kenapa harus ada di Belum wisuda tahu kan harus sana. ada di disimboliskan Kemana lah ibu berobat? Kemana? disimboliskan Jadi enggak. Jadi Tangerang, disebut ada tadi, dia. kita ngambil general aja nih. Gak tahu nanti. Orang yang disebut Kalau berilmu non itu akademis gimana Pak? ketika ada pengakuan dari pihak lain. Nah, masuk juga tuh misalnya jasa lah. Nah, ini bukan kalau ke akademik. Dia bisa diterima kerja di satu perusahaan yang bergengsi itu karena dilihat dari jasanya. Karena dianggap dia itu orang berilmu. Ya dong. Nah, berarti ada pengakuan dari pihak lain dong. iya instansi segala Ya, macam lah si instansi itu sendiri kan mengakui dia. bahkan cari pekerjaan juga minimal Nah, kalau kita ambil lagi perspektif yang lain, misalnya nih di bidang agama nih, orang itu disebut berilmu ketika si orang ini paham ilmu agamanya dan diakui itu, akhirnya diangkat lah dia jadi imam atau jadi atau jadi kiai. Karena ada pengakuan Ustaz dari atau pihak ulama. lain. Nah, di masyarakat diakui dia itu sebagai orang berilmu karena kata-kata yang dia keluar itu kebanyakan itu kata bid'ah. Kalau non akademik apa tidak? non akademik ya orang yang nggak Sekolah, mau sekolah lah intinya lah maksudnya nggak jalur ya tetapi dia udah memahami diri sendiri memahami situasi pokoknya survive di hidup contoh banyak orang di hutan bahkan yang tertinggal lah itu kan nggak mengenyam apalagi yang di suku-suku Baduy dalam masuk orang nggak mau tuh ini sekolah sekarang masuk orang Cina kan tanpa pendidikan tanpa jalur formal dia bisa dagang bisa ngitung duit kan gitu ya dan kan Cina kan sampai bulan 3 atau bahkan dia nggak pernah sekolah. nah itu salah satu peninggalan Belanda juga ketika menjajah Gitu. Dia kan nggak pernah adanya sekolah gitu. Kan banyak kan coba kalau mau Glodok tanya sekolah jadi itu ada statement mana saya itu masuk nggak? bisa jadi cuman ya belum menspesifik
Kan udah saya kasih spesifikasinya. Orang berilmu kalau di bidang matematik ketika dia udah ketika seseorang itu diakui oleh pihak lain. Nah kalau secara akademik ketika dia punya ijazah, dia melamar pihak perusahaan itu sudah mengakui dia itu orang Bahwa berilmu karena lihat dari spesifikasinya lah. Ya. Apalagi Nah. sekarang berkembang spesifikasi profesionalnya. Itu kalau di bidang akademik. Kalau di bidang keagamaan dia dilihat dari Apalagi sekarang keagamaan, salah MUI kan minta ustadz-ustadz yang bersertifikat. ya, Cuman yang salahnya kenapa bukan dari MUI yang mensahkan, tetapi dari BIN. Dari mana? Dan BIN, Badan Intelijen. Kenapa BIN harus mensahkan yang ustadz yang bersertifikat? Harusnya Itu bukan kan BIN. kan Mengkotak- jadi seolah-olahnya ustadz itu ya radikal. Teroris. Itu kan dari BIN. Itulah kebanyakan yang kemarin viral itu kenapa harus dikeluarkan dari BIN bukan dari MUI nya. MUI malah nggak minta. ya udah itu tidak hal yang lain kita masuk lagi ke pembahasan yang tadi. Enggak, zaman sekarang. Iya. Zaman dulu kan cerita kan orang zaman dulu. Jalan guys, anak-anak jalan guys. Itu kan baru. Apa? Anak-anak jalan. Jalan apa? Berangkat lah. Pada jalan ya hari. Oh, ya hati-hati di jalan. Udah pada gede, udah pada berilmu, belum, udah pada balik. Ya belum juga nggak apa-apa lah. Beda lagi. Udah bisa mikir berarti udah bisa menentukan guys. Udah ada ilmunya guys. Udah ada ilmunya, Udah bisa berpikir nggak guys. bisa berpikir. Ya makanya saya balik lagi ke tadi ketika dia bisa memilah membedakan baik buruk itu udah bisa dibilang orang. Cuma kadarnya berbeda-beda. Tetapi kan ada ilmu hitam tuh, kayak kanorangan, ilmu hitam Nah, itu beda lagi Ilmu, pembahasannya. ilmu hitam itu kan Nah, ilmu hitam itu penjabarannya ilmu yang disalahgunakan. Itulah ilmu hitam. Semua ilmu itu sebenarnya baik, cuma pemanfaatannya yang salah. Itulah jadi kenapa dibilang ilmu hitam. Nah, misalnya kepala sekolah dia punya kuasa, punya ilmu. Otoriter. Dia salah menggunakan kekuasaannya dia itu. Nah, itu bisa dibilang ilmu hitam juga. Kalau jangan kalau itu kan dalam ilmu ke itu kan orang kan kalau itu kan Iya, ini otoriter kan zaman aja. sekarang. Gimana zaman dulu? Kayak Patria Ilmu juga. otoriter. Kayak Patria Nah, iya, Bang. paham mengenai olahraga nih, bidang olahraga, tapi tidak masuk kelas misalnya, atau tidak mengajarkan siswanya Zaman ilmunya, dulu tidak menyampaikan ilmu. Berarti ilmu itu ngomong yang nggak enak kan ya. karena tidak Jadi sesuai langsung dengan lenyap ya. yang dibebankan oleh pemerintah Kan gitu kan. yang diberikan Rocky Gerung itu kalau zaman Orde Baru habis tuh. Langsung besoknya nggak ada nama Rocky Gerung ya. Itu zaman dulu tuh. Kalau nggak berpendapat itu harus sesuai. Tuh, zaman dulu. Zaman dulu nggak berpendapat tuh nggak sebebas zaman sekarang gitu. Ya kira-kira gitu. Artinya gini ngomong kayak nggak apa Rocky Gerung lah. Kalau Rocky Gerung waktu dia apa pas namanya lahir Orba habis tuh orang itu siapa yang ngomong di itu apa di TikTok itu ada TikTok lagi. ada benar jadi siapa yang ngomong ya masuk karung dia. TikTok. artis kalau nggak artis apa itu pokoknya Indro kalau salah ngomong tuh Indro kan ngalamin tuh kalau ngomong kayak mungkin pakai Rocky Gerung ngomong kayak ngomong gitu maki-maki gitu termasuk suaminya Eva Arnas itu si sampai waktu itu nggak pernah balik lagi Eva Arnas juga jadi artis aja langsung lenyap nggak pakai ngomong-ngomong segala Emang nggak zaman pakai dulu jangan aja. mungkin lu besok mungkin nggak ada Emang zaman dulu aja itu orang Nggak zaman ada, sekarang langsung juga apa. ada yang bilang gitu. Itu kan zaman sekarang adalah batasan namanya K. makanya kakak apa yang TNI dikirim ke Papua Tergantung kalau zaman sekarang itu kalau saya bilang itu tergantung ininya juga. pimpinan Misalnya
vokal. Cuma dia kenapa dia bisa lolos, nggak masuk undang-undang, nggak masuk ini, nggak masuk itu, bebas lah gitu kan. Karena banyak yang ngikutin, banyak yang ngeliatin dia. Ada orang yang diam-diam speak up, nggak punya followers banyak. Nah, sekarang ada Saya undang-undangnya Pak Irfan gitu, orang pendapat gitu kalau zamannya Orde Baru. Bukan Kalau nggak zaman- ada Wan ya, bukan kalau nggak ada zaman ya, sekarang pasti itu- ada tapi kalau udah namanya nyinggung pemerintah dong itu udah habis. Sekarang nyinggung pemerintah nggak sih? Apanya? Sekarang ini obrolan nyinggung pemerintah nggak sih? Iya, jadi Udah nyinggung pemerintah kan? Oh, gitu lah. Tapi Enggak, habis nggak? ini obrolan ini Kan tadi berilmu dan Ya tidak udah, masih kayak berilmu. gitu. Ya udah, lanjutin lagi. Ya udah, lanjutin lagi. jadi pertanyaannya itu apa orang zaman dulu aja itu sebelum Orba itu ketika speak up bilang, zaman sekarang Udah pernah dengar belum Ada. kalau zaman Belanda ketika menjajah yang siapa yang berilmu atau kiai atau yang dikatakan Peter ya Nah, itu namanya belajar. ditekan Istilahnya. ditekan nggak boleh karena warga Belanda dulu nih yang supaya pada kayak gitu. Emang kita harus buka dulu. Jadi emang orang-orang itu harus buka dulu. Orang kita semakin kayak bilang aja. Gitu. Emang gitu, emang Nah gitu. sekarang zaman yang sekarang kayak gitu nggak? Ya kalau zaman sekarang gitu, balik lagi aja loh. Mendingan Belanda menjajah lagi aja. Lo mau? Nggak maksudnya tuh Pak, maksudnya Mau nggak? Gue tanya sama lu, mau kagak? sekarang enggak dong. berarti sekarang nggak lah gitu. Lah iya kan gitu kan. Tinggal jawab gitu Sama aja. sama nggak mau nggak balik lagi. Kalau zaman sekarang mau nggak? Gue tanya kan zaman Belanda kayak gitu. Mau balik lagi zaman Belanda enak aja bro. Jangankan orang kan sekolah juga masih Terus sekolah sampai kan Belanda. sering aja Pertama yang mendirikan sekolah itu siapa? ya guru kan. Di Indonesia Guru kan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Itu kan guru kan. Pertama yang diajarkan apa mata pelajarannya? Agama Islam. Kenapa disuruh ada madrasah di situ dari Muhammadiyah? Disitulah mulai berkembang lagi. Karena pinternya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya juga kan nggak langsung tiba-tiba di sini, langsung ke Arab dulu. Pertama kali di mana? Jogja. Sama dia apa mahasiswa? Muhammadiyah pertama kali Baru ada se-Indonesia. baru ada taman siswa. Disitulah baru berkembang pendidikan peradaban. Nah, masuklah si Ki Hajar Dewantara itu paham-paham yang dari lamanya disandingkanlah, dikembangkan lagi sama si Ki Hajar Dewantara nih. Yang namanya siapa itu kan cuman gelar. Itu begitu Pak Joko. Cikal bakal pendidikan berkembang saat ini sampai ada sekolah. Apa itu Joguri ada yang gitu. Ya sampailah Situt Muri dari SD sampai Atau makan bakso gitu. itu. Tuturi Handayani. Itulah tempat Terus yang guru wadah-wadah Darasani. orang Apa? yang berilmu dan yang menyampaikan. Oh, tadi Apa Tuturi Handayani? Untuk yang guru Darasani. salah ngetut dulu rawannya mas. Oh, Dia di tengah-tengah doang Wan. Jadi tengah-tengah beri dorongan. Karena yang care dulu yang Oh, emang jadi bener artinya kasih begitu. izin Jadi juga. tengah-tengah doang, jadi Ki ngedorong Haji doang. Ahmad Dahlan. Jadi dia mundur nggak cuma di tengah doang, tapi ngedorong di depan Jadi gitu. yang mendirikan sekolah itu. Iya, pertama mendirikan sekolah madrasah, tapi sebelum mendirikan dia ikut di sekolah Belanda si Ki Haji Ahmad Dahlan itu. Ikut dulu dia, Ya, jadi ditertawakan segala macam si Ahmad Dahlan ini. berarti orang Indonesia yang pertama bikin sekolah. Ahmad Dahlan. Madrasah bukan sekolah, madrasah masih Islam. Pelajaran yang diajarkan oh, ya kan para Islam ya, terus berkembanglah orang yang nonnya begitu masuklah si Ki Dewantara, bapak pendidikan, padahal yang mendirikan ya Ki Haji Ahmad Dahlan. Berarti kalau sekolah bambu itu nggak masuk hitungan, Bisa juga, tapi karena kan tapi nggak masuk sama nggak ada. Kalau Budio tahu, kalau Budio tahu. Kunci kan cikal bakal dari Ahmad Dahlan juga itu Ulama masih ke apa abad ya? keberapa? Budio tahu. Muhammadiyah kan abad ke-6 dari penjajahan Belanda.
Kalau nggak salah abad 6 itu kata Chat itu juga. Tahu juga curhat sama Chat gua. Abad ke-6. Kalau nggak salah antara 6 atau 9 kok. Itulah antara 6 ke 9. Lanjutannya sama AI. Ya itulah sana ke AI. Saya rasa bukan abad ke-6. Kalau abad ke-6 Gua AI-nya di kalau masih kalau kalau di atas abad ke-7 bisa jadi. pokoknya atau Tapi kalau di bawah abad ke-7 6 atau 9. Emang penjajahan ketika penjajahan itu Pak Irfan. Rasul itu aja itu abad ke-4. Ya kurang lebih gitu. Ya kurang lah kalau Rasulullah itu sebelum Masehi SM. Ya tapi betul. Ya beda. SM setelah SM baru abad. SM dulu baru Rasul sebelum Masehi. Dan hitungannya setelah Masehi. Ini setelah Masehi. Jadi masih jangan Kan setara. itu Pati Gajah Mada waktu perang sama Hayam Wuruk itu kan masih di abad kedua ketiga. Abad zaman Sama abad 23. Majapahit bukan abad 23. saya rasa bukan abad ke Bukan pasti Majapahit di bukan abad Majapahit. pasti di atas abad ke-7. Majapahit itu 1295 kok. Kapan terjadi Gajah Mada ya? 1295. Tempat lama berdiri kan 1295. Gajah Mada. Apa jadi pendidikan ke Gajah Mada sih? Ya maksudnya cari warna abad kebadan Abad ke-14. Nah, makanya Gajah saya Mada, bilang, Gajah Mada. Kan Tuh, tapi Masehi, guys. Ini kalau Rasul itu sebelum masih SM. iya. Ya beda lah. SM sama Masehi. Ini udah kehitungan Masehi. Rasul SM sebelum Masehi. SMP baru. Berarti Ya beda lah, ini nama sebuah berarti, belum, padahal berarti dia bilang. sebelum Masehi Sebelum sama sampai setelah. sampai abad berapa? Setelah masih apa Bang? Hitungannya sampai abad Gitu. berapa? Setelah Masehi dihitung terhitung ya. Terhitung dari kapan ya? Abad itu terhitung mulai dari Kapan? kapan? Mikir loading. Nggak bisa lu ya? Oh, bisa ternyata. Gajah Mada. Bukan Gajah Mada, ini setelah Masihnya. Lihat dulu. Setelah Masehi terhitung dari kapan? Abad pertama ya abad 1 Masehi lah. Dari 1 Masehi sampai 100 Masehi itu abad pertama. Satu Masehi berapa tahun sih? Tahun berapa? Satu Masehi tahun berapa? Bukan itu tuh bisa satu Masehi itu berapa tahun? Iya. Masih 21 tahun. Satu abad tuh 100 tahun. Satu abad 100 tahun. Ya, satu abad. Satu masih. Berapa 100 abad Satu masih itu kan 1 tahun kan? Lu nggak Masih bisa tahu. jawab ini, loading mulu. Bingung dia dengan pertanyaannya itu. Sinyal apa ya? Masehi itu abad keberapa gitu tuh. Iya, Masehi. Abad pertama maksudnya tahun keberapa? Ini enggak yang dimaksud ini yang disebut itu Satu Masehi gimana tadi? Abad keberapa? Abad keberapa? Satu Masehi penanggalan kelahiran Yesus Kristus. Satu Masehi adalah abad pertama. Berarti kalau Rasul ya sebelum Masehi, guys. ya masuklah. Kan Isa itu kan Isa itu sebelum apa sesudah? Sebelum dong, sebelum Rasul dong turun. Oh iya sebelum Berarti iya. satu Masehi itu mulai dari zaman Nabi Isa dari Nabi Isa. sampai sekarang disebut Masehi. Iya dong. Kalau sebelum Masehi, Berarti itu abad Sebelum- Masehi, sebelum- berarti sebelum Nabi Isa turun. sebelum Nabi Isa. Berarti Iya. abad keberapa itu? Berarti Rasul itu abad keempat ya, Abad keempat sampai abad ke-7. Ajarannya ya, ininya ya. Iya. Adanya. Soalnya Abad keberapa? Soalnya Abad masih berapa? soalnya masuk Islam ke Indonesia itu abad ke-7, guys. Nah, satu Masehi Nabi Muhammad abad ke-6. Dari Rasulullah itu
lahir di abad berapa? Rasul lahir di abad Nabi Muhammad abad ke-6. 6 Iya, bulan ke-6, Pak. tahun 507 Masehi. Berarti abad ke-6 sampai abad ke-7 kan? Dari tadi di situ gue nyebrang. Nabi Muhammad abad ke-6, enggak denger juga. Ya lu masuk ke situ, jangan di Abad Malaya. ke-6 sampai abad ke-7. Berarti Gajah Mada emang 14. Iya, karena masuknya Islam ke Indonesia aja tuh Nusantara Ini ntar ujung-ujungnya kemana? Obrolannya ke teori Darwin. melalui Coba aja. Barus. Ini soalnya udah ngomongin Masehi, abad, terus ujung-ujungnya kemana teori Darwin? Duluan mana monyet sama ini? Nabi Adam sama apa namanya Mirza Purba? Ya telur sama ayam jual mana? Iya, teori Darwin ini baliknya, itu lagi jatuhnya. tuh. Terus nanti masuk lagi tuh. Duluan. Nah, Duluan telur sama ayam. enggak. Udah itu udah gak zaman, udah lewat. Kasih tahu ya. Duluan suara dulu atau duluan gerak dulu? Orang lahir, bayi lahir itu. Duluan suara dulu lah. Buat gerak. Enggak keluar dong. Hah? Enggak keluar Kan dong. kita lipat jemput mayat tuh, mana lagi ya? Bener nggak Pak Joko? Ya gerak dulu lah. Di situ, Kalau ternyata di mati. situ kepala lu nutupin dong. Masa sih? Suara Iya. belum. Berarti gue ini dong. Nyenggol-nyenggol Apa itu namanya? nyenggol. Berarti Gajah Mada ke abad 14. Benar. Itu pertama mempersatukan ada Sumpah Palapa. Abad ke-14. Halo. Sumpah. Kalau awal adanya kerajaan Majapahit abad berapa? 14 dan Nggak bisa Patria, adanya Majapahit bukan abad 14 Patria. adanya Siapa Majapahit? adanya Majapahit 1295. Abad 13 Majapahit. Abad keberapa? 1295 adanya Majapahit, kerajaan Majapahit. keberapa 1295. adanya Abad 13. kerajaan Majapahit. Abad 13. 1295. Abad 13. Ya kan 1295 kan? Dari tadi abad 13 ya Gimana kamu? 1295? Nggak pernah coba. Tahunnya tahun 1295 kan? Raja pertama siapa? Raja pertama siapa? Tanya Pak Rastiman, Kata raja- sejarah raja berapa? pertama siapa? Raja pertama siapa? Iya. Raja pertama siapa? Raja Majapahit. Kalau nilai kalau kerajaan tertua di Iya, aku tanya Indonesia sekarang raja pertama Majapahit siapa? Boleh tahu, boleh tahu. Ayo, sekarang raja pertama siapa? Jangan ngomong gitu. Raden Wijaya. Sriwijaya. Raden Wijaya Patria. Itu pemimpinnya, rajanya. Raden Wijaya adalah Patih Gajah Mada. Patria Gajah Mada belum ada Patria. Oh iya benar. Majapahit belum ada Gajah Mada. Iya. Majapahit baru ada Gajah Mada. Gimana sih? Pertama raja pertama. Nah, itu tuh runtuhnya tembok Berlin. Berlin Nah, Jidong. 96 Kerajaan pertama di Indonesia apa? Kerajaan Demak. Wijaya. Katanya kerajaan Demak. Sama Rapasai. Marta Dipura, Kutai. Kerajaan Kutai. Negara. Abad keempat Masehi, kerajaan. Negara baru Iya, Kartanegara, bukan Tarumanegara, Kartanegara. Kutai Kartanegara tuh. ya Kutai mana? Di Kalimantan. Negara di Jawa Baratnya. Kalimantan Timur, Jawa Baratnya apa? Tarumanegara. Ya. Itu abad keempat Makanya nih. kalau ditanya Kerajaan pertama di ini. kalau pas adanya kerjaan maju 1295 makanya pacar bener sih. Bener abad ke-13 betul, tapi yang pasnya 1295. Raja pertama Raden Wijaya Tahun 2001 abad 21. Nggak mungkin 1295 abad 12. Majapahit tadi yang Patria abad berapa? Abad itu kerajaan apa? Rajanya raja Ayam Burung. Namanya Patih Gajah Mada. Nah, Ayam Burung kan sama perang dulu sama Raden apa? Wijaya. Raden Wijaya itu raja pertama Patria. Abad ke-7 perdagangan sampai abad ke-13. Berarti Masuknya Islam ke Indonesia ini abad ke-7. Dari mana itu? Dari mana? Dari mana? Dari pedagang Arab, Ya, Iya, dari Arab, mana? dari mana? Daerahnya mana? Jawa, Sumatera. Dari Demak. Kan masuk- Jawa. masuk Islam ke Indonesia dari mana? Dari tadi Jawa udah tahu Jawa, Sumatera. Tapi banget. Dari Ajan, Pak Joko dari Ajan. Dulu pertama apa Islam ke Indonesia gitu loh. Yang bawa siapa? Itu pedagang dari Gujarat, Ya, orang-orang Hindu dari mana? dari Gujarat kan. Dari tadi. Pedagang dari Gujarat.
Benar, Pak Dia Joko. pedagang mujarat itu. Abad ke-11 pedagang Jadi mujarat. yang bawah itu orang-orang Indo, pedagang. Iya, orang itu pedagang. Lalu nanti kan Songo lahir kan kayak Wali Songo segala macam itu. Soalnya waktu Raja Salman datang ke Indonesia itu ke baru mendirikan itu apa meresmikan meresmikan karena Indonesia karena Islam itu masuknya itu lewat baru Ada anak lagi sebutin tuh. dari baru Ulang tahun Selasa semua ada aja yang mau tahu. Selasa kemarin ada. Jumat ada. Sebut Sumatera sampai Jawa. iya Ini pedagang mujarat masuk desa pedagang mujarat. Ya, mujarat. Aku lewat itu iya ini lewat itu dari Ya, hati-hati. Kalau hujan hujan, Jadi dia kan harus mandi sambil hujan-hujanan. jadi dari Barus tapi dia nggak ke atas tapi ke bawah makanya ke Padang darinya ke arah sono Padang gambar Terang amat, Pak. baru yang dari Barus ini baru ke Jawa cuma selang beberapa hari aja Kalau kerajaan Islam pertama Samudra Pasai apa Demak? Demak. Tembak lah. Nyari dulu situ. Samudra Pasai apa Pasai, Demak Pasai, dulu? Pasai, Pasai. Samudra Pasai sama Demak duluan mana? Ayo lo, bingung kan lo? Enggak bingung. Pasai, Biar Pasai dia duluan. yang mikir. Ya udah, Pasai, Di bener. Aceh. Bener. Samudra Aceh, Pasai kan? Pasai. Lah iya kan bener. Abad keberapa? Pokoknya di Aceh aja masuk itu sampai Pasai di Aceh. Ya tuh. Aceh, wilayah Aceh, Sumatera. Barengan sama itu kerajaan Majapahit. Aceh, Aceh bener. Makanya berarti menurut itu lama juga ya jadi Islam itu masuk ke Nusantara abad ke-7 Hindu dulu sebelum. ya mendirikan kerajaan Islam pertama itu abad ke-13 Bawa berbeda. Terus Wali Songo bisanya jadi 5 abad, 13 ke 18 abad itu. baru bermunculan tuh si Wali Songo itu. Turunlah. untung ada si Ai Ai Coba kalau siapa nggak ada Ai? si Ai Bukan Ayu bukan. Ai. Si AI. solusi Solusi menghindarkan perdebatan Malabar itu nama apa? yang ambigu Tadi Padra nyebut Malabar itu nama apa? Kalau Batu. Palapa. Itu rempah-rempah, rempah-rempah. Pala itu dari pala. 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 Jadi dia nggak jadi dia bersumpah nggak makan buah pala sebelum Samudra Pasai itu karena dia besar, di bawahnya Samudra Pasai ada sebelum Samudra Pasai. Nah, Udah masuknya Islam. Acehnya siapa? Kerajaan Perlak. Siapa? Sama di Aceh juga tahun Namanya siapa 1840. kerajaan? Perlak. Iya di Aceh ada namanya Iya, Perlak. Perlak. Raja pertama siapa nih Pak? Sampai Pasai. Iya, Perlak. Lupa saya namanya. Kalau nama-namanya saya lupa. Udah kenal banget kok. Hah? Kenal banget. Yang memimpin siapa ya? Yang memimpin ke kerajaan apa yang memimpin? Iskandar Mudasah kan? Yang Memimpin kerajaan Samudra Pasai. siapa? Iya lah kan dari Aceh itunya. Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Raja Sultan Malik Al Saleh. Bener Pak Joko. Sultan Malik Al Saleh. Kita mau sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah Wan, matiin Wan. Oke, berarti udah kelar ya, kelar ya. Nah, jadi udah di kerajaan Pasai sampai jadi kerajaan Majapahit. Jadi Majapahit. dari ilmu sampai ke kerajaan. Bulan mana Demak sama Banten? Cikini kegonang dia Makmur. Cikini kegonang dia gara-gara begini lulu semuanya di sini Iya, gara-gara semuanya. dia emang ini. Udah berarti udah nih. Dah. Cikini kegonang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah tutup lagi tuh, Bang. Udah 5 menit lebih. Oh, yang penting upload. Belajar sejarah gua juga kan